Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing Ibu Mayu Rahmayanti, Apoteker Ibu Mayu Rahmayanti, SFAM MSc. Di sini saya selaku MC dari hasil diskusi kami, yaitu terkait standarisasi obat alam, terkait pemanenan, penanaman, pasca panen, sampai pada proses yang terjadi dalamnya pada kayu manis dan daun sirih. Di sini selanjutnya yaitu kelompok 1 yang terdiri dari 10 orang, mulai dari Badrun, saya sendiri, Omnia, Karin, Yudin, Eka, Anggi, Latifa, Kotronada, Rosalina, sama Krisandi sudah membagikan beberapa poin-poin pokok pembahasan yang akan kita presentasikan satu-satu dalam video ini. Masuk kepada poin pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara Yudin Tia Aisyah dengan NIM 1793003, dan nanti akan berlanjut sampai di akhir penjelasan sebelum penutup. Nanti akan saya tutup lagi. Habitat tanaman pegagan adalah pegagan mudah tumbuh dan mempunyai daya adaptasi yang luas. Pegagan tumbuh baik pada tanah yang agak lembab, tetapi cukup sinar matahari atau agak terlindung. Pegagan tumbuh optimum di dataran medium pada ketinggian 700 mdpl, namun juga mampu tumbuh di daerah tinggi hingga 2500 mdpl. Secara empiris, tanaman pegagan mempunyai syarat tumbuh spesifik dalam hal kebutuhan cahaya matahari, yang akan mempengaruhi bentuk morfologi daun dan kandungan bioaktif. Yang pertama yaitu proses tanam. Secara umum, pegagan dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl. Di daerah yang ketinggiannya kurang dari 500 mdpl, pertumbuhan pegagan relatif lambat. Kelembapan udara yang diinginkan antara 70-90% dengan rata-rata suhu udara 20-25 derajat Celcius dan tingkat keasaman tanah netral yaitu pH antara 6 sampai dengan 7. Pada proses tanam, yang pertama dipersiapkan yaitu persiapan lahan. Pegagan tidak begitu memerlukan penanganan yang spesifik, tetapi harus tetap diperhatikan beberapa aspek lingkungan yang dapat mendukung, seperti peranan tanaman peneduh. Tanaman peneduh sebaiknya tidak terlalu penuh, tetapi secukupnya saja, mengingat pengaturan intensitas cahaya sangat diperlukan agar daun pegagan tetap hijau sepanjang masa tanamnya dan tidak mengalami klorosis atau daun menguning dan kering. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan harus dilakukan agar tanah menjadi gembur dan remah. Jika lahan yang akan digunakan berupa persawahan, sebaiknya pengolahan dilakukan saat musim kemarau. Namun, jika berupa tegalan, pengolahan tanah dilakukan pada musim penghujan. Pengolahan lahan meliputi pembuatan saluran air atau drainase, pencangkulan dan penggemburan tanah, serta pembuatan bedengan. Setelah dilakukan pengolahan lahan, selanjutnya yaitu pembuatan drainase. Drainase berfungsi sebagai tempat pembuangan air agar tidak menggenangi tanaman. Dibuat di sisi kiri dan kanan lahan yang akan ditanami pegagan dengan kedalaman 50 cm dan lebar 30 cm. Selanjutnya yaitu dilakukan pencangkulan. Lahan digemburkan dengan dicangkul atau dibajak dengan kedalaman 30 sampai dengan 50 cm dengan posisi dibalik untuk menambah pori-pori tanah, memberantas gulma, dan mempermudah perakaran. Oke, pada poin selanjutnya yaitu pembuatan bedengan, yang mana fungsi dari pembuatan bedengan yaitu yang pertama untuk mempermudah pemeliharaan agar tanaman tidak terinjak-injak. Dan pada poin kedua yaitu mencegah genangan air hujan yang berada di bawah sekitar tumbuhan tersebut. Untuk bedengan yang ideal sendiri yaitu terkait penanamannya berukuran tinggi 20 cm dan mempunyai lebar
antara 1,5 sampai 2 meter. Sedangkan panjang dan jarak antara bendengan yaitu 30 cm dan mempunyai panjang sekitar 8 sampai 10 meter. Untuk bendengan sendiri, kalau misalnya selesai dibuat, lahan biasanya dibiarkan antara 1 minggu. Fungsinya apa? Yaitu untuk terkena angin dan sinar matahari, sehingga siklus udara dalam tanah tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya tanah tersebut dicampur dengan bendengan dengan pupuk kandang dengan perbandingan 0,5 ton sampai 2 ton per hektar tanah tersebut. Kemudian dibiarkan lagi selama 1 minggu. Dan pada poin selanjutnya yaitu pembibitan. Pembibitan di sini berasal dari tanah yang sehat, kuat, dan pastinya tidak terserang oleh hama penyakit. Dan secara umum pegangan dapat dikembangbiakan dengan cara menggunakan bibit dan stolon. Biasanya stolon ini diambil untuk bibit yang sudah berakar di setiap ruas tersebut. Dan panjang bibit berupa stolon minimum 3 ruas. Dan biasanya juga stolon ini digunakan sebaiknya diambil beserta tanahnya, kemudian direndam di dalam air biasanya kurang lebih 1 jam. Gunanya apa? Agar stolon tersebut tidak layu dan mati. Dan pada poin selanjutnya yaitu terkait intensitas cahaya dan kelembapan, yang mana dapat diatasi dengan cara membuat naungan yang memadai. Nah, naungan tersebut itu sangat penting dikarenakan hari pertama sampai hari kelima pada masa pemisahan dan tanaman induk tersebut itu sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman tersebut. Apabila pembibitian ini menggunakan polybag, maka dilakukan dengan mengisi polybag dengan campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 4 ember berukuran 15 liter dan pupuk kandang biasanya dengan ukuran 3/4 karung. Nah, kelebihan penggunaan polybag ini adalah dari sistem pengakaran yang terbentuk tidak mudah rusak jika diangkuh. Pada poin selanjutnya yaitu terkait penanaman. Lah, penanaman di sini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan bibit ke dalam lubang tanaman, yang mana lubang tersebut ditimbun dengan media tipis-tipis. Lalu lubang tersebut dibuat jangan terlalu dalam karena dapat menghambat pernafasan dari tanaman yang ditanam tersebut. Dan pada poin terakhir yaitu terkait pemanenan. Nah, mungkin yang sudah kita ketahui bersama terkait pengertian dari pemanenan yaitu proses pemindahan tanaman dari tempat tumbuhnya. Biasanya pemanenan tersebut khususnya pada pemanenan obat harus didasarkan pada waktu dan cara pemanenan yang benar serta bagian tanaman yang harus digunakan. Kadang-kadang diambil dari batangnya, daun, akar maupun buahnya tersebut. Untuk derajat kematangan pada waktu hasil pemanenan sangat menentukan mutu hasil akhir yang diperoleh. Menurut Yuliani 1992 yang mana menuliskan bahwa pada tanaman obat derajat kematangan berhubungan dengan jumlah kandungan zat yang berhasil. Selanjutnya adalah pemanenan tanaman pegagan. Pemanenan adalah proses pemindahan tanaman dari tempat tumbuhnya. Pemanenan tanaman obat harus didasarkan pada waktu dan cara pemanenan yang benar serta bagian yang digunakan. Derajat kematangan pada waktu pemanenan hasil
sangat menentukan mutu hasil akhir yang diperoleh. Yuliani menuliskan bahwa pada tanaman obat, derajat kematangan berhubungan dengan jumlah kandungan zat yang berkhasiat. Standar operasional prosedur panen untuk pegagan diawali dengan panen pegagan biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 3-4 bulan dengan cara memangkas bagian daun dan batangnya. Selang pemanenan dengan panen selanjutnya sekitar 2 bulan. Poin selanjutnya, pemanenan dilakukan terhadap pegagan yang berdaun segar, berukuran lebar, dan tidak terserang hama atau penyakit. Pemanenan pegagan yang ditanam di bedengan dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara memotong tanaman dari pangkal daun. Pemotongan dilakukan dengan alat yang bersih dan tajam. Di samping itu, harus dihindari terjadinya pelukaan di permukaan batang yang dipotong. Pasca panen, tahapan yang dilakukan pada tanaman obat daun pegagan pasca panen yakni yang pertama dilakukan sortasi. Penyortiran perlu dilakukan untuk memisahkan daun yang busuk, kotoran, dan gulma yang terikut pada saat panen. Yang kedua, pencucian dan pengeringan. Pencucian daun dilakukan pada semua daun yang sudah dipanen. Kemudian, daun pegagan dikeringkan dengan menjemurnya di panas sinar matahari dan ditutup dengan kain hitam atau menggunakan alas terpal maupun para-para. Jarak dari tanah ke atas pengering minimal 3-5 cm dan perlu dibolak-balik setiap 4 jam sekali agar hasil keringnya merata. Pengeringan pada musim hujan dapat dilakukan dengan alat pengering, misalnya oven. Daun ditaruh di atas rak-rak oven. Pastikan bahan tidak saling bertumpukan. Lama pengeringan 1-2 hari pada suhu 50-60 derajat Celcius dan dilakukan sampai kadar airnya maksimal 5%. Di slide selanjutnya ada contoh gambar pengeringan daun pegagan dengan bantuan sinar matahari yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri ada daun pegagan yang sudah dicuci bersih kemudian dikeringkan dengan alat blower karena industri farmasinya belum memiliki alat yang canggih seperti oven. Tahapan selanjutnya yakni pengemasan. Pengemasan dilakukan secara hati-hati pada simplicia yang sudah kering agar tidak hancur dengan kantong plastik atau karung yang bersih, kering, dan tidak beracun serta tidak bereaksi dengan simplicia. Kemasan harus tertutup rapat dan aman selama penyimpanan maupun pengangkutan. Dan yang terakhir ada tahapan penyimpanan. Jadi simplicia yang sudah dikemas dan diberi label sebelum diolah lebih lanjut disimpan di gudang yang bersih dengan suhu ruang tidak melebihi 30 derajat Celcius. Ada ventilasinya, gudang tidak bocor, penerangannya cukup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung serta bebas dari hama gudang. Ya, jadi selanjutnya adalah tanaman kayu manis atau Cinnamomum burmani. Kayu manis atau Cinnamomum burmani merupakan komoditas perkebunan yang telah lama dimanfaatkan oleh manusia sebagai bumbu penyedap masakan. Di Indonesia, produk kayu manis tidak hanya dimanfaatkan untuk bidang kuliner semata, namun kayu manis kerap dibuat sebagai obat untuk mencegah beberapa macam penyakit, seperti pencegahan kanker, penurun nilai gula darah, dan penurun total kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya yaitu syarat tumbuh. Jadi setiap jenis kayu manis mungkin menghendaki keadaan agroklimat yang berbeda, terutama ketinggian tempat yang erat kaitannya dengan sifat iklim. Kayu manis padang atau Cinnamomum burmani diusahakan ditanam pada dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik sampai ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Selanjutnya,
Dan pada dataran rendah di bawah 500 meter dari permukaan laut, pohon kayu manis dapat tumbuh dengan baik, akan tetapi kulitnya lebih tipis sehingga produksinya rendah. Sebaliknya, kayu manis di dataran tinggi pertumbuhannya lebih lambat, namun menghasilkan kulit yang lebih tebal. Selanjutnya yaitu pembibitan. Kayu manis boleh diperbanyak secara generatif dengan menyemaikan benih maupun secara vegetatif dengan menggunakan setek, cangkok, atau pemisahan tunas akar. Untuk benih, dipanen buah yang masak dari pohon, ditimbun sampai dagingnya busuk, dicuci, kemudian dianginkan. Benih harus ditanam segera karena viabilitasnya akan cepat turun. Kemudian, tingkat perkecambahan yang tertinggi yaitu sebanyak 94%. Ini diperoleh jika benih disemai pada hari ketiga setelah buah dipanen. Pada akhir minggu kedua setelah panen, perkecambahan akan turun menjadi 52%. Setelah 40 hari penyimpanan, benih sudah kehilangan viabilitasnya. Selanjutnya, benih sebaiknya disemai dahulu pada medium pasir, meskipun dapat pula ditanam langsung di pembibitan tetap. Benih mulai berkecambah setelah 3 minggu disemai, dan setelah tumbuh dua pasang daun, semayan dipindah ke pembibitan tetap menggunakan kantong plastik atau dibedengan dengan jarak 30x30 cm. Pembibitan perlu diberi atap seperti daun kelapa, medium dalam kantong plastik berisi tanah dan pupuk kandang 2:1, atau dapat ditambahkan dolokal 0,5 gram per kilogram tanah. Setelah berumur 8-12 bulan, dengan tinggi 60-80 cm, bibit siap ditanam di kebun. Untuk pembibitan di bedengan, petani umumnya menanam dengan cara bibit cabutan. Selanjutnya, untuk pembibitan dengan setek, digunakan setek 2 buku, disemaikan pada bak pasir, dan setelah berkecambah dipindah ke polybag. Secara langsung, dapat pula setek ditanam di dalam polybag dengan medium campuran tanah dengan serbuk gergaji dan ditempatkan di bawah atap plastik. Bibit setek siap dipindah ke kebun setelah berumur 12-18 bulan. Slide berlanjutnya itu tentang penanaman. Waktu yang tepat untuk penanaman adalah pada saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena kayu manis pada saat beberapa bulan setelah tanaman memerlukan logam dan air yang cukup. Jarak tanaman berkisar 2-4 meter, baik dalam maupun antara barisan, artinya berkisar 2 kali 4 meter sampai 4 kali 4 meter. Tanaman yang rapat akan menekan pertumbuhan akibat kompetisi sehingga perlu dilakukan penjarangan. Akan tetapi tanaman yang rapat berpengaruh positif karena efisiensi penggunaan lahan ketika tanaman masih kecil. Terus menghambat pertumbuhan gulma. Terus pohon tumbuh lurus dan penutupan tanah lebih cepat sehingga menahan erosi. Penjarangan dilakukan dengan menambang berbaris atau tebang telih. Terus slide yang berikut itu tentang pemeliharaan. Kayu manis tumbuh di hutan tropis dan beradaptasi sangat baik dengan semak berpelukan. Pemeliharaan kayu manis tidak terlalu sulit, apalagi kalau ditumbang sari dengan tanaman palawija lainnya. Pada umur 5 tahun, ranting-ranting paling bawah diambil untuk mempercepat pertumbuhan ke atas agar batang menjadi cepat tinggi. Seperti tanaman lain, untuk pertumbuhan kayu manis membutuhkan unsur hara tanaman. Selain langsung dari tanah, unsur hara dapat dipenuhi melalui permukaan. Jenis pupuk yang dianjurkan
menggabungkan antara lain bubuk tunggal seperti urea, TSP, dan KCl atau bubuk majemuk seperti NPK. Terus slide berlanjutnya itu tentang pemanenan. Panen kayu manis ditandai oleh warna daun yang sudah menjadi hijau tua dan tubuhnya pucuk baru. Jika tanaman sudah mempunyai tanda-tanda tersebut, biasanya sudah cukup banyak aliran getah di antara kayu dan sulit sehingga kulit mudah terkelupas dan segera dapat dipanen. Kayu manis yang diperdagangkan adalah dalam bentuk kulit kering, sehingga waktu yang baik untuk memanen atau menguliti tanaman kayu manis adalah menjelang musim hujan agar setelah panen kulit kayu dapat langsung dijemur. Slide yang terakhir, umur panen sangat mempengaruhi produksi kulit kayu manis. Semakin tua umur tanaman, maka hasil kulit kayu akan lebih tebal sehingga produksi pun akan lebih tinggi. Untuk mendapatkan kualitas kulit kayu manis dalam bentuk stick, umur ideal untuk dipanen adalah 6-12 tahun. Hal ini disebabkan kulit tanaman belum begitu tebal sehingga kulit kayu dapat mengulang dengan baik. Jika ditinjau dari kandungan minyak atsiri, makin tua umur tanaman maka kandungan minyak atsirinya makin tinggi pula. Tanaman kayu manis berusia 20 tahun memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 3-4,5%. Slide selanjutnya yaitu tentang pasca panen tanaman kayu manis. Kayu manis dapat segera dimanfaatkan begitu proses panen dilakukan. Apabila kayu manis hendak dimanfaatkan sebagai penyedap masakan, tidak diperlukan penanganan khusus agar produk tersebut dapat diolah. Cukup dibersihkan dan dikeringkan. Namun, jika kayu manis dimanfaatkan untuk komoditas ekspor, bahan baku farmasi, dan bahan pembuat minyak atsiri, diperlukan beberapa tahap penanganan setelah proses panen dilakukan, antara lain pembersihan, pengeringan, pengecilan ukuran, sortasi, distilasi, maupun pengepakan. Adapun tahapan penanganan pasca panen kayu manis. Yang pertama yaitu pembersihan. Pembersihan dilakukan dengan memeriksa serta mencuci kayu manis untuk menghilangkan sisa-sisa jamur maupun kotoran yang menempel pada kulit kayu manis. Yang kedua, setelah dibersihkan, kayu manis kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 6-12 jam agar kadar airnya menurun. Penurunan kadar air dapat dilihat dari perubahan warna kulit kayu manis dari coklat ketuaan menjadi coklat muda atau coklat cerah. Yang ketiga, yaitu kayu manis yang telah kering disortasi berdasarkan ukuran, bentuk fisik, dan tingkat kelurusan batang. Kayu manis yang dipilih memiliki ukuran 50-60 cm dengan ketebalan kulit 1-2 mm. Selain itu, bentuk fisik kayu manis dipilih apabila tidak bercabang dan kayu manis menggulung dengan sempurna atau tidak menggulung dari dua arah berlawanan. Selanjutnya, kayu manis juga diseleksi berdasarkan tingkat kelurusan batangnya. Yang keempat, yaitu pemotongan kayu manis sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dapat dilakukan dengan bantuan mesin. Setelah itu, dilakukan sortasi sesuai dengan ukurannya. Yang kelima, kayu manis yang lolos sortasi akan dipacking dalam box, dan yang tidak lolos akan dimasukkan ke dalam unit hammer mill untuk dikecilkan ukurannya. Yang keenam, setelah melewati hammer mill, kayu manis yang telah hancur dan ukurannya mengecil dilewatkan ke unit pneumatic separator atau sortasi 3 agar kandungan kontaminan logam yang tercampur dari mesin hammer mill dapat dipisahkan. Yang ketujuh, kayu manis yang telah dipisahkan kontaminannya kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengayak atau sortasi 4 untuk diklasifikasikan ukurannya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir,
pada mesin pengairan, kayu manis yang berukuran sangat kecil atau menyerupai debu akan dipisahkan dan tidak dimasukkan ke dalam merupakan produk broken atau produk yang rusak. Selanjutnya yaitu sirih. Tanaman sirih adalah tanaman antibakteri yang merupakan salah satu tanaman asli di Indonesia, dan tanaman sirih sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah-daerah di Indonesia seperti Jawa, Madura, Bali, Aceh, Sumatera, Timur, Sulawesi, Ternate, dan Lampung. Tanaman ini banyak memiliki manfaat, tetapi sedikit dari masyarakat yang mengetahuinya. Daun sirih memiliki kemampuan antiseptik, antioksidan, dan fungisida. Bagian dari tanaman sirih yang dapat dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat adalah daunnya. Untuk bisa mendapatkan ekstrak dari daun sirih, masyarakat bisa merebus daunnya atau diinang. Daun sirih hijau juga diyakini dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, dan sebagai obat kumur. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai proses penanaman, pemanenan, dan pasca panen dari sirih. Yang pertama, ada penanaman. Penanaman sirih dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Persiapkan lahan. Lahan yang akan ditanami sirih dibersihkan dari gulma dan batu-batuan. Dicangkul dengan kedalaman olah 20 cm. Setelah diolah, dibuat bedengan. Kemudian dibuat lubang tanam dengan ukuran 80 cm x 40 cm x 60 cm. Jarak tanam 2 meter x 2 meter atau 2,5 meter x 2,5 meter. 1 bulan sebelum tanam, pada setiap lubang tanam diberikan pupuk kandang sebanyak 0,5 kg dan diaduk rata. Untuk menopang pertumbuhan batang dan sulurnya, tanaman sirih membutuhkan pohon tegakan, baik tegakan mati maupun hidup. Untuk tegakan hidup dapat digunakan tanaman dadap, kelor, kayu kuda, atau kapuk. Tanaman tegakan sebaiknya ditanam sekitar 15 cm dari tempat tanam sirih agar perakaran sirih tidak terganggu. 2. Persiapan bibit. Pembibitan sirih dilakukan dengan menggunakan stek sulur. Sebaiknya, sulur yang akan dijadikan bibit telah mengeluarkan akar yang banyak dan panjang. Sulur dipotong sepanjang 30-50 cm. Stek sulur ditanam pada polybag yang telah diisi media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari. Areal pembibitan diberi naungan, stek akan berakar dan siap dipindahkan ke areal penanaman setelah berumur 3-4 minggu. 3. Penanaman bibit. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Bibit dalam polybag dipilih yang pertumbuhannya baik atau sehat dan seragam. Bibit dipindahkan ke lubang tanam yang telah disiapkan dengan cara merobek salah satu sisi polybag. Tanah di sekitar bibit dipadatkan agar pertumbuhannya kokoh. Bibit yang telah ditanam disiram dengan air secukupnya. 4. Pemeliharaan. Sebaiknya pemupukan tanaman sirih hanya menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang dari kotoran ayam akan mengakibatkan daun berwarna kekuning-kuningan. Sedangkan pupuk kandang kotoran sapi atau kerbau akan menghasilkan daun berwarna hijau segar. Apabila digunakan pupuk kimia, pupuk urea diberikan dengan dosis 50 kg per hektar pada saat penanaman dan 50 kg per hektar setelah tanaman berumur 4 bulan. Pupuk TSP diberikan pada saat tanam dengan dosis 150 kg per hektar. Pupuk KCl juga diberikan pada saat tanam dengan dosis 200 kg per hektar. Untuk membantu pertumbuhan cabang dan daun dapat diberikan pupuk daun.
Penyiangan gulma sebaiknya dilakukan secara rutin, setiap 1 sampai 2 bulan. Gangguan pertumbuhan yang disebabkan serangan penyakit dan hama hampir tidak ditemui pada budidaya tanaman sirih. Selanjutnya yaitu mengenai pemanenan sirih. Dalam proses pemanenan tanaman sirih ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama waktu. Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi hari saat tanaman masih segar. Bila tanaman telah terkena cahaya matahari, maka warnanya akan berubah menjadi kuning kehijauan dan bila dikunyah terasa lebih pedas. Kemudian yang kedua yaitu usia tanaman. Usia panen tanaman sirih dapat dilakukan setelah berumur 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu mengenai teknik pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik daun yang telah tua dari cabang samping. Kemudian yang keempat yaitu peralatan pemanenan. Dalam pemanenan tanaman sirih ini biasanya tidak diperlukan alat khusus, maka langsung dipetik daun yang akan dipanen. Kemudian yang nomor 5, bagian tanaman yang dipanen. Bagian yang dipanen adalah daun yang berasal dari sulur yang menggantung sebanyak 3-4 ruas. Apabila pemanenan dalam jumlah yang besar, maka daun dikemas menggunakan daun pisang agar awet segar. Selanjutnya yaitu penanganan pasca panen tanaman sirih sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyortiran awal. Daun yang telah dipetik kemudian disortir atau dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan, bebas dari kotoran dan bahan asing lainnya yang terikut pada saat pemanenan. Daun dipilih yang bersih, segar, tebal, dan mengkilap. Yang kedua yaitu pencucian dan penirisan. Daun yang telah disortir kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 3-4 kali sampai air bekas pencucian jernih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan segala kotoran yang melekat pada daun. Setelah itu ditiriskan dalam keranjang plastik atau rak pengering. Yang ketiga yaitu perajangan. Daun yang telah ditiriskan kemudian dilakukan perajangan dengan pisau yang bersih atau steril dan tajam. Ukuran perajangan disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah yang keempat yaitu pengeringan. Daun yang telah dirajang kemudian dilakukan proses pengeringan. Pengeringan dapat menggunakan cahaya matahari, di mana daun yang akan dikeringkan ditutupi dengan kain hitam, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Hal ini untuk proses pelayuan. Setelah itu, daun yang layu dikering anginkan dalam ruangan sampai kadar airnya maksimal 5%, dan ketika diremas akan hancur. Hal ini menandakan daun kering optimal. Yang kelima yaitu pengemasan. Daun sirih yang telah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik tebal transparan yang kedap air. Untuk mencegah adanya kadar air dalam kantong, dapat diberi silika gel di dalam kantong tersebut. Kemudian tutup rapat kantong dan beri label yang berisi nama produk serta tanggal kering daun. Kemudian yang keenam yaitu penyimpanan. Kantong plastik yang berisi daun sirih kering disimpan di tempat yang bersih serta tidak lembab. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.